Kali ini kita akan menyusuri perjalanan batu bara di Indonesia dari kedalaman bumi hingga menjadi aliran listrik yang menyalakan lampu di rumah kita. Mari kita mulai. Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia. Sumber daya alam ini terutama tersebar di 2 pulau besar, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Provinsi penghasil batu bara utama antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 saja, Sumatera Selatan sendiri mampu memproduksi lebih dari 120 juta ton batu bara. Lalu, untuk apa saja batu bara ini digunakan? Sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, atau yang biasa disingkat PLTU. Selain itu, batu bara juga menjadi sumber energi bagi industri semen, kertas, tekstil, dan smelter. Bahkan, abu sisa pembakarannya yang disebut fly ash dan bottom ash kini dimanfaatkan untuk membuat bata ringan dan campuran semen. Nah, bagaimana proses mengubah batu bara menjadi listrik? Prosesnya dimulai dengan menghaluskan batu bara menjadi bubuk halus. Bubuk ini kemudian disemburkan ke dalam boiler atau pendidih raksasa dan dibakar. Panas dari pembakaran tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Uap bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan untuk memutar turbin uap. Turbin yang berputar terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Akhirnya, listrik itu disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi hingga sampai ke rumah-rumah kita. Sekarang, mari kita lakukan analisis sederhana. Berapa banyak listrik yang bisa dihasilkan dari 1 ton batu bara? Secara realistis, di PLTU di Indonesia, 1 ton batu bara rata-rata menghasilkan sekitar 1.748 kWh atau disingkat kWh. Angka ini bisa bervariasi, tergantung teknologi pembangkit dan kualitas batu bara. Tetapi kita akan gunakan angka ini sebagai acuan. Selanjutnya, kita coba hitung untuk kebutuhan listrik seluruh penduduk Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 300 juta jiwa. Dengan asumsi, konsumsi listrik per kapita mencapai 1.584 kWh per tahun. Maka total kebutuhan listrik nasional mencapai 475,2 terawatt-jam per tahun. Karena sekitar 67% listrik kita berasal dari batu bara, maka kebutuhan listrik dari PLTU adalah sekitar 318,38 terawatt-jam per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Indonesia harus membakar sekitar 182 juta ton batu bara setiap tahunnya. Nah, jika total cadangan batu bara nasional yang terbukti dan terkira saat ini adalah sekitar 31,96 miliar ton. Maka dengan kebutuhan 182 juta ton per tahun, cadangan tersebut akan bertahan sekitar 175 tahun ke depan. Namun perlu diingat, angka ini adalah proyeksi statis. Artinya, kita menganggap tidak ada peningkatan jumlah penduduk, tidak ada kenaikan konsumsi listrik per kapita, dan tidak ada perubahan bauran energi. Di dunia nyata, permintaan listrik terus meningkat. Sementara pemerintah juga berupaya beralih ke energi terbarukan. Oleh karena itu, umur cadangan batu bara bisa menjadi lebih pendek atau lebih panjang tergantung kebijakan energi yang kita ambil. Mari kita lakukan simulasi sederhana. Kita ambil contoh Provinsi Sumatera Selatan, salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Bayangkan, Sumatera Selatan memiliki sekitar 8,5 juta penduduk. Setiap orang rata-rata menggunakan listrik 1.200 kWh per tahun. Angka ini sedikit di bawah rata-rata nasional karena masih banyak daerah pedesaan. Karena dekat dengan tambang dan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang. Sekitar 80% listrik di provinsi ini disuplai dari batu bara. Dan kita asumsikan 1 ton batu bara hanya menghasilkan 1.700 kWh listrik, angka yang konservatif dan realistis. Mari kita hitung, total kebutuhan listrik Sumatera Selatan adalah 8,5 juta penduduk dikali 1.200 kWh per orang. Hasilnya sekitar 10,2 terawatt-jam per tahun. Lalu, berapa yang harus dipasok dari batu bara? 80% dari 10,2 terawatt-jam adalah 8,16 terawatt-jam. Atau tepatnya 8 miliar 160 juta kWh. Dengan efisiensi 1 ton. Batu bara menghasilkan 1.700 kWh. Maka kebutuhan batu bara per tahun untuk listrik di Sumatera Selatan adalah 8 miliar 160 juta dibagi 1.700. Hasilnya sekitar 4.800.000 ton batu bara per tahun. Sekarang bandingkan dengan produksi batu bara Sumatera Selatan. Pada tahun 2025, provinsi ini memproduksi sekitar 120 juta ton batu bara per tahun. Artinya, untuk kebutuhan listrik di dalam provinsinya sendiri hanya diperlukan 4,8 juta ton atau hanya 4% dari total produksinya. Sebanyak 96% sisanya diekspor ke luar provinsi atau ke luar negeri.
Bayangkan, kekayaan batu bara Sumsel yang melimpah. Namun pertanyaannya, apakah kita akan terus mengandalkan batu bara selamanya? Bagaimana dengan provinsi tetangga yang tidak memiliki tambang seperti Lampung? Nah, sekarang giliran Anda untuk menganalisis. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk sekitar 9,2 juta jiwa. Lampung tidak memiliki cadangan batu bara yang signifikan. Tapi, provinsi ini justru kaya akan potensi energi terbarukan. Ada tenaga surya dengan penyinaran rata-rata 4,8 kWh per meter persegi per hari. Ada 15 sungai besar yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga air. Ada potensi panas bumi di wilayah Suwoh dan Hulu Lais dengan cadangan sekitar 200 MW. Bahkan di pesisir selatan Lampung, kecepatan angin mencapai 5 hingga 6 meter per detik, cukup untuk turbin angin skala kecil. Inilah tugas untuk Anda. Pertama, jika Lampung ingin memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari batubara yang didatangkan dari Sumatera Selatan, berapa ton batubara yang harus diangkut setiap tahun? Gunakan asumsi konsumsi per kapita Lampung sama dengan Sumatera Selatan, yaitu 1.200 kWh per tahun. Dan efisiensi yang sama, yaitu 1 ton batubara menghasilkan 1.700 kWh. Kedua, dibandingkan dengan biaya transportasi batubara menggunakan kapal tongkang melintasi Selat Sunda. Apakah energi terbarukan lokal, misalnya pembangkit listrik tenaga surya apung atau pembangkit listrik tenaga air mikro, lebih ekonomis dalam jangka panjang? Sebutkan 2 alasan. Ketiga, dari sudut pandang ketahanan energi, manakah yang lebih menguntungkan bagi Lampung? Apakah membangun pembangkit listrik tenaga uap batubara yang bergantung pada pasokan dari luar atau mengembangkan energi terbarukan lokal? Jelaskan minimal 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Keempat, ini bonus. Hitung berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga surya di Lampung. Jika ingin menggantikan 50% kebutuhan listrik yang seharusnya dipasok dari batubara, gunakan asumsi 1 kilowatt peak panel. Surya membutuhkan lahan 10 meter persegi dan menghasilkan 1.500 kWh per tahun. Selamat menganalisis. Tuliskan jawaban Anda, lalu diskusikan bersama teman atau kelompok belajar. Kirimkan hasil pemikiran Anda, karena masa depan energi Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menyimak simulasi ini. Mari kita bijak memilih sumber energi untuk generasi mendatang.